Ini adalah kisah tentang seorang anak laki-laki yang seluruh tubuhnya lumpur, hanya kepalanya yang bisa sedikit bergerak. Suatu hari, ayahnya bertanya, "Nak, kamu mau sesuatu?" Anak itu menoleh ke arah seorang gadis yang sedang berolahraga di kejauhan. Ayahnya mengira mungkin putranya ingin bisa berolahraga juga. Dalam hati, sang ayah berjanji, apapun yang diinginkan anaknya, ia akan berusaha mewujudkannya. Sejak hari itu, sang ayah mulai berolahraga sendiri. Ia mulai berlari, ikut maraton, dan suatu hari membawa anaknya di kursi roda untuk ikut lomba lari berkilometer-kilometer. Ia mendorong kursi roda itu, tapi ia tidak sadar kalau ada kantong plastik yang menempel di mulut anaknya, membuatnya hampir tidak bisa bernafas. Untung ayahnya melihat tepat waktu. Tak lama kemudian, di sebuah jalan menurun, ayahnya kelelahan dan pingsan. Kursi roda pun meluncur sendiri. Ayahnya dibawa ambulans ke rumah sakit, diberi masker, oksigen. Ia tak bisa berkata apa-apa, sementara anaknya terjatuh di parit di pinggir jalan. Semalaman, ia memanggil ayahnya, tapi tak ada yang datang. Baru keesokan sorenya, orang-orang menemukannya dan membawanya ke rumah sakit. Teman-temannya yang melihat berita itu di TV segera datang menjenguk. Dokter bilang umurnya tak akan lama lagi. Teman-temannya ingin memberinya hadiah terakhir, menunjukkan laut untuk pertama dan terakhir kalinya. Malam itu, mereka datang ke rumah sakit, membawa anak itu di kursi roda. Dalam perjalanan, polisi menghentikan mereka. Mereka hanya tertawa, berjabat tangan, dan melanjutkan perjalanan. Beberapa meter kemudian, polisi lain menghentikan mereka lagi. Polisi bilang, tidak boleh membawa orang sebanyak itu di mobil. Akhirnya, teman-temannya mengikat kursi rodanya di belakang mobil, melanjutkan perjalanan, tapi polisi kembali menghentikan mereka. Teman-teman menceritakan semuanya. Polisi terharu, dan bahkan mengantar mereka sampai ke pantai. Akhirnya, mereka tiba di laut. Tapi pantainya kotor, penuh sampah. Salah satu teman mendorong kursi rodanya dengan kencang. Kursi goyah, dan anak itu terjatuh. Seorang teman mencoba menggendongnya di punggung, tapi mereka berdua jatuh. Teman lain mencoba, tapi juga jatuh. Akhirnya, dua teman bersama-sama menyeretnya di pasir. Anak itu kesakitan, tapi tak mengeluh. Mereka membawanya ke air, tapi terjatuh lagi. Saat bangun, mereka panik karena anak itu tenggelam. Kepalanya sudah di bawah air. Untung ia masih selamat. Mereka kembali ke rumah sakit. Teman-temannya bertanya, ada permintaan terakhir? Anak itu berkata, aku ingin punya pacar. Teman-temannya pun memulai misi baru. Keesokan harinya, salah satu teman bertanya pada teman sekelas perempuan, mau nggak jadi pacar temanku untuk sehari saja? Lagi tempelan, ia tanya perempuan lain. Plak lagi teman ketiga mencoba, sama saja, pipi mereka bengkak semua. Malamnya, beberapa preman menangkap mereka, ternyata itu kakak dari salah satu gadis. Mereka memukuli teman-teman itu, menelanjangi mereka, dan meninggalkan mereka di halti. Dan seorang wanita yang mereka ketakutan dan lari. Lalu sebuah mobil polisi datang dan berhenti erhante, mendadak. Anak-anak itu lari menyelamatkan diri. Akhirnya, mereka sampai ke salon kecantikan. Mereka memohon pada Mbak Salon, tolong jadilah pacarnya sehari saja. Mbak Salon itu terharu, dan setuju. Di rumah sakit, teman-temannya merapikan anak itu dicukur diberi baju baru. Mbak Salon masuk ke kamarnya. Teman-teman menunggu di luar. 3 jam kemudian, Mbak Salon keluar. Herman teman berlari masuk sambil berkata sambil tertawa, bro, selamat ya. 3 hari kemudian, anak itu pergi untuk selamanya. Di pemakamannya, semua teman hadir. Ayahnya memberi mereka sebuah kartu, di depan ada foto grup mereka, dan di belakang tertulis semoga kalian semua menjadi orang baik. Kalimat itu ditulis sendiri oleh anak itu dengan memegang pena di mulutnya. Lanjut film berikutnya hanya di akun Jaxi Mahendro.